warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani dengan NPM 2511 080177. Yang saya hormati Bapak Dr. Ali Murtado MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang objek studi Islam akhlak. Akhlak dalam Islam itu sangat penting, bahkan bisa dibilang inti dari ajaran agama kita. Nabi Muhammad SAW sendiri diutus ke dunia ini dengan misi utama untuk menyempurnakan manusia. Beliau bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari hadis ini saja kita sudah bisa lihat betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan seorang muslim. Akhlak adalah cermin keimanan. Pertama kita harus paham bahwa akhlak yang baik itu adalah cerminan dari keimanan kita. Seseorang yang mengaku beriman tapi akhlaknya buruk, itu ada yang tidak sejalan. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita berbicara dengan orang tua, bagaimana kita memperlakukan tetangga kita, terus bagaimana kita bersikap di tempat kerja atau sekolah, semua itu menunjukkan kualitas iman kita. Akhlak membedakan manusia dengan makhluk lain, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, lebih tinggi derajatnya. Seterusnya dari malaikat sekalipun, tapi kemuliaan itu bukan datang begitu saja. Kemuliaan manusia terletak pada akal dan akhlaknya. Kalau manusia tidak punya akhlak yang baik, bahkan bisa lebih rendah dari binatang. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa orang-orang yang tidak menggunakan akal dan hatinya untuk kebaikan, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Makanya akhlak itu yang membuat kita benar-benar menjadi manusia yang sempurna. Akhlak adalah investasi akhirat. Dalam Islam, kita percaya bahwa kehidupan di dunia hanya sementara dan kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Nah, akhlak yang baik itu adalah investasi terbaik untuk akhirat kita. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin di hari kiamat selain akhlak yang baik. Bayangkan ibadah kita seperti sholat, puasa, zakat, semuanya penting, tapi akhlak yang baik bisa menjadi amal yang paling berarti timbangannya. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa seseorang dengan akhlak yang baik bisa mencapai derajat orang yang rajin sholat, orang yang rajin sholat malam dan puasa siang hari. Nah, akhlak dalam Islam itu bukan sekedar pelengkap, tetapi merupakan bagian fundamental yang tidak bisa dipisahkan dari keimanan kita. Akhlak yang baik akan membawa kita membawa keberkahan untuk kita di dunia dan keselamatan di akhirat. Dan sebaliknya, akhlak yang buruk akan merusak kehidupan kita di dunia dan bisa menjadi sebab kebinasaan di akhirat. Oleh karena itu, setiap muslim harus terus berusaha memperbaiki akhlaknya setiap hari. Karena kesempurnaan akhlak adalah tujuan tertinggi dari ajaran Islam. Dengan materi yang kedua, yaitu pengertian akhlak. Kata akhlak itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab
yaitu bentuk jamak dari kata khuluq yang artinya adalah perangai, tabiat, atau karakter. Nah, kalau kita lihat dari akar katanya, akhlak ini punya hubungan yang erat dengan kata kholik, yang artinya itu pencipta, dan ada kata makhluk yang artinya yang diciptakan. Nah, jadi secara bahasa akhlak itu sudah menunjukkan hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah, sebagai makhluk dengan sebagai makhluk dengan Allah sebagai kholik atau pencipta. Nah, akhlak berbeda dengan perilaku, sementara ini penting untuk difahami. Akhlak itu berbeda dengan perbuatan atau perilaku sementara. Seseorang bisa saja berbuat baik pada satu jiwanya, tapi kalau perbuatan baik itu tidak muncul dari sifat yang sudah tertanam dalam jiwanya, maka itu belum bisa disebut akhlak. Misalnya seseorang mungkin bersikap ramah kepada atasannya di kantor karena takut atau ingin mendapat pujian. Nah, tapi kasar kepada bawahannya atau kepada petugas kebersihan. Namun keramahan seperti ini bukan akhlak yang sebenarnya, karena tidak konsisten dan masih tergantung pada situasi dan kepentingan. Nah, jadi akhlak yang sejati itu harus konsisten. Nah, orang yang berakhlak baik akan tetap baik dalam kondisi apapun. Nah, baik sedang senang atau susah, baik ada orang yang melihat atau tidak. Nah, baik kepada orang yang lebih tinggi atau yang lebih rendah kedudukannya, atau yang lebih tinggi atau yang lebih rendah kedudukannya. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang yang paling sempurna akhlaknya, sebagai orang yang paling konsisten dalam kebaikannya dalam segala situasi apapun. Nah, jadi akhlak dalam Islam itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah yang mencakup hubungan dengan Allah, nah dengan sesama makhluk, dan dalam berbagai aspek kehidupan yang bersumber dari Al-Quran. Nah, yang bersumber dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang bersifat universal dan abadi, dan yang bertujuan untuk membentuk manusia yang mulia dan meraih kebahagiaan di dunia akhirat. Nah, materi yang selanjutnya yaitu syarat-syarat berakhlak. Syarat-syarat berakhlak ini ada 4, yaitu yang pertama perbuatan yang baik. Nah, syarat pertama berakhlak ini adalah adanya perbuatan konkret yang baik. Akhlak bukan hanya niat atau pemikiran di dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu seperti ada seorang siswa yang kesulitan belajar. Nah, dia berniat membantu temannya yang kesulitan belajar itu. Tetapi kita itu benar-benar meluangkan waktu untuk mengajarinya setiap sore, karena perbuatan nyata itu mengajar inilah yang menunjukkan akhlak baiknya. Nah, yang kedua yaitu ada kemampuan, syarat kedua yaitu kemampuannya melakukan perbuatan. Nah, syarat yang kedua ini adalah seseorang harus memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, artinya seseorang tidak bisa dinilai buruk akhlaknya jika ia tidak mampu melakukan sesuatu yang baik.
karena keterbatasan fisik, mental, ataupun kondisi lainnya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti seseorang yang sedang sakit keras dan terbaring di tempat tidur, tidak bisa dilakukan, tidak bisa dikatakan itu tidak berakhlak, karena tidak melayani tamunya sendiri. Nah, karena kemampuannya memang tidak terbatas. Nah, dan yang syarat ketiga yaitu ada kesadaran akan perbuatan. Nah, syarat ketiga ini adalah adanya kesadaran penuh saat melakukan perbuatan. Nah, seseorang harus mengerti dan sadar atas apa yang ia lakukan, sehingga perbuatan itu bisa dinilai sebagai akhlak. Nah, perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar atau dipaksa atau tidak tahu tidak sepenuhnya dinilai sebagai cerminan akhlak seseorang. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu caranya ketika kita memberikan sedekah kepada pengemis nih. Nah, kita itu melakukannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Nah, untuk membantu, bukan karena terpaksa atau takut dimintai terus-menerus. Nah, dan yang syarat keempat ini adalah kondisi jiwa yang membuat cenderung melakukan perbuatan baik atau buruknya. Nah, syarat keempat ini adalah adanya kecenderungan jiwa atau kebiasaan yang sudah tertanam dalam diri seseorang, tertanam di diri seseorang atau di diri kita sendiri. Nah, akhlak sejati adalah ketika perbuatan baik atau buruk sudah menjadi karakter yang melekat, bukan hanya sesekali dilakukan atau karena ada orang lain yang melihat atau orang lain yang melihat. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah contohnya ada seseorang yang jujur akan tetap jujur meskipun tidak ada yang mengawasi. Nah, misalnya ada seorang kasir yang menemukan uang lebih di dalam laci kasir. Nah, itu dan langsung melaporkannya. Nah, itu meskipun tidak ada yang tahu. Nah, ini karena kejujuran sudah menjadi kondisi jiwanya yang sudah melekat pada dirinya. Materi yang selanjutnya yaitu 4 potensi diri dalam akhlak. Nah, yang pertama yaitu ada potensi ilmu. Potensi ilmu ini membuat seseorang mampu membedakan yang benar dan mana yang salah. Nah, jika potensi ini berkembang optimal, akan melahirkan hikmah dan kemampuan mengambil keputusan yang bijaksana. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh untuk memahami pelajarannya, bukan hanya menghafal ketika akan ujian saja. Ketika menghadapi masalah dalam kehidupannya, ia bisa berpikir logis dan memiliki solusi terbaik. Nah, dan yang kedua yaitu ada potensi amarah. Potensi amarah sendiri bukan berarti kita marah-marah begitu saja, tapi energi untuk bertindak tegas dan berani, yaitu lahirlah keberanian. Nah, jika berlebihan menjadi ceroboh dan jika kurang menjadi penakut. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu ada seseorang yang berani membela teman yang dizalimi oleh preman. Nah, dengan cara melaporkan ke pihak wajib nih. Nah, inilah amarah yang digunakan secara bijak. Nah, yang keempat yaitu ada potensi syahwat. Nah, potensi syahwat ini adalah keinginan atau nafsu yang dimiliki manusia jika disalurkan sesuai petunjuk agama dan akal, akan melahirkan kesucian diri. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu seperti nafsu makan nih. Nah, makan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan tubuh adalah baik. Nah, tapi kalau makan berlebihan sampai obesitas atau mubazir, nah ini syahwat yang berlebihan. Dan sebaliknya,
seperti diet ekstrim sampai sakit juga yang tidak baik. Nah, yang keempat yaitu ada potensi adil. Nah, potensi adil sendiri berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seimbang, dan tidak berat sebelah. Nah, ini adalah puncak dari ketiga potensi di atas yang dikelola dengan baik. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya terhadap diri sendiri. Nah, yaitu menyeimbangkan waktu untuk bekerja, beribadah, keluarga, dan istirahat, tidak hanya kerja terus sampai sakit, dan juga atau hanya main terus sampai lupa tanggung jawab. Nah, jadi dari keempat potensi ini saling terkait. Potensi ilmu menjadi panduan untuk menggunakan potensi amarah dan syahwat dengan bijak. Nah, sementara potensi adil menyeimbangkan semuanya. Ketika keempatnya seimbang, lahirlah akhlak mulia. Sebaliknya, jika salah satu berlebihan atau kurang, akhlak akan terganggu. Nah, maka tugas kita adalah terus-menerus melatih dan menyeimbangkan keempat potensi ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Materi yang selanjutnya yaitu perbedaan akhlak, moral, etika, dan budi pekerti. Yang pertama yaitu akhlak. Akhlak yaitu tingkah laku seseorang yang didorong oleh keinginan sadar untuk melakukan perbuatan yang baik, berasal dari ajaran agama, dan sudah menjadi kebiasaan dalam diri kita sendiri. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu seperti seorang muslim yang selalu berbicara jujur karena sadar bahwa kejujuran itu adalah perintah Allah. Nah, bukan karena takut ketahuan atau ingin dipuji. Kejujuran sudah menjadi bagian dari karakternya dia sendiri. Nah, dan yang kedua itu ada moral. Moral yaitu tindakan manusia yang baik dan wajar menurut aturan umum di masyarakat tempat dia berada. Nah, moral bersifat relatif, tergantung budaya dan bermasyarakatnya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti tidak membuang sampah sembarangan adalah tindakan bermoral karena masyarakat umum menganggap perbuatannya baik untuk kebersihan bersama. Nah, dan yang ketiga yaitu etika. Nah, etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas, tingkah laku, dan prinsip-prinsip tentang berperilaku yang benar. Etika lebih bersifat teoretis dan sistematis. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu kayak menghormati guru, seperti mengucap salam saat bertemu dengan beliau, terus berdiri saat guru masuk kelas, dan mendengarkan penjelasan dengan seksama. Nah, terus yang contoh selanjutnya yaitu seperti membantu teman, seperti meminjamkan alat tulis, mengajari pelajaran yang sulit atau yang tidak dipahami oleh teman-temannya, dan membantu teman yang sedang kesusahan di kesusahan suatu apapun. Yang keempat yaitu ada budi pekerti. Budi pekerti adalah perwujudan dari niat hati yang tulus diubah menjadi tindakan sopan dan baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Fokusnya pada kesopanan dan keramahan kita. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita itu seperti kita bertemu tetangga nih di jalan. Nah, kita harus menyapa tetangga tersebut, seperti senyum, ramah, serta menanyakan kabarnya gimana
bukan bukan karena aturan, terus tetapi dari hati yang tulus, ingin menjalin hubungan baik dengan tetangga tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri etika dalam Islam. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu mengajarkan tingkah laku yang baik. Islam tidak hanya melarang perbuatan buruk, tetapi mengajarkan secara detail bagaimana perilaku baik itu dalam semua aspek kehidupan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita untuk mengajarkan tingkah laku yang baik itu seperti Islam mengajarkan makan dengan tangan kanan, duduk saat makan, membaca doa sebelum makan atau sesudah makan, terus tidak berlebihan dan berbagi makanan. Ini bukan sekedar aturan tetapi pendidikan karakter. Yang contoh selanjutnya yaitu kita mengajarkan berbicara dengan kata-kata yang baik, tidak menggunjing atau bergosip, dan berbicara dengan lemah lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Yang kedua itu sumber moral adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran baik dan buruknya dalam Islam bukan berdasarkan pendapat dari manusia atau kesepakatan masyarakat, tetapi berdasarkan wahyu Allah yang tidak berlebihan. Dan contoh dalam kehidupan sehari di dalam kehidupan sehari kita, yaitu seperti kita memakai jilbab nih. Meskipun tren fashion di dunia mungkin berbeda, standar kesopanan dalam berpakaian bagi muslimah itu tetap mengacu pada perintah Allah dalam Al-Quran, bukan mengikuti standar masyarakat yang selalu berubah atau mengikuti tren-tren yang tidak seharusnya kita lakukan. Terus yang ketiga, ciri-cirinya itu bersifat universal dan komprehensif. Etika Islam berlaku untuk semua manusia di segala tempat di segala tempat dan zaman, tidak terbatas pada budaya atau masa tertentu, juga tercakup semua aspek kehidupan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu yang pertama, contoh yang universal yaitu seperti menolong orang yang membutuhkan, adalah ajaran yang berlaku untuk semua orang nih, di desa maupun di kota, di masa lalu maupun sekarang. Yang contoh yang komprehensif itu seperti kita kita mengatur dari bangun tidur sampai tidur lagi, adab ke kamar mandi, terus tata cara makan itu bagaimana, terus bekerja dengan jujur, berbakti pada orang tua kita, hingga doa sebelum tidur. Yang keempat yaitu mengarahkan fitrah manusia ke akhlak luhur. Islam tidak melawan fitrah manusia, tetapi mengarahkannya ke jalan yang mulia. Setiap ajaran Islam itu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan manusia yang sehat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti kita mengajarkan menghormati orang lain nih, agar kita juga dihormati. Ini sesuai fitrah manusia yang ingin diperlakukan dengan baik. Jadi etika Islam itu memiliki keunggulan karena praktis dan detail dalam mengajarkan kebaikan, bersumber dari Tuhan yang Maha Tahu. Berlaku universal untuk semua manusia, dan sesuai dengan fitrah manusia yang sehat. Dengan mengikuti etika Islam, seseorang tidak hanya baik di mata manusia, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup akhlak. Yang pertama yaitu
ruang lingkup akhlak itu ada 3, yaitu yang pertama akhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku dan sikap yang menunjukkan penghambaan, ketaatan dan cinta kepada Allah sebagai pencipta. Nah, ini adalah ruang lingkup akhlak yang paling utama. Nah, yang adapun bentuk-bentuk akhlak pada Allah nih. Nah, ada 5, yaitu ada yang pertama taat pada perintahnya. Nah, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, tepat waktu dengan khusyuk, bukan asal-asalan sholat karena dilihat orang lain nih. Nah, yang selanjutnya itu berpuasa di bulan Ramadan dengan niat dan tulus. Nah, makan menahan lapar dan dahaga karena Allah, bukan karena ikut-ikutan atau mau diet. Nah, dan yang kedua yaitu menjauhi larangannya. Nah, seperti tidak berbohong meskipun bisa menguntungkan diri sendiri. Nah, karena sadar Allah melarang, menghindari pergaulan bebas dan perbuatan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu bersyukur, seperti mengucapkan alhamdulillah ketika mendapat rezeki, kesehatan atau keberuntungan, tidak mengeluh berlebihan saat menghadapi kesulitan, tetapi tetap berpikir positif bahwa ada hikmah ada hikmah itu di balik semua kita bersyukur. Nah, yang keempat itu adalah sabar. Sabar yaitu saat ditimpa musibah seperti sakit atau kehilangan orang terkasih, tidak marah kepada Allah atau putus asa. Nah, ada juga sabar dalam ketaatan seperti terus istiqomah sholat meskipun telah mengantuk. Nah, yang kelima yaitu selalu mencari ridha Allah. Nah, contohnya itu seperti menolong orang lain karena mengharap pahala dari Allah, bukan karena ingin dipuji atau pamrih. Nah, yang kedua ruang lingkup yang kedua yaitu akhlak kepada sesama manusia. Nah, perilaku baik dalam berinteraksi dengan orang lain, baik keluarga, teman, tetangga maupun orang asing. Nah, adapun bentuk-bentuk akhlak kepada manusia. Nah, yang pertama yaitu saling menghormati. Nah, contohnya seperti menghormati orang tua dengan berbicara lembut, tidak membantah dan membantu pekerjaan mereka, dan tidak membentak atau kasar kepada mereka meskipun sedang kesal kepada orang tua kita. Nah, dan yang kedua itu tolong menolong. Nah, seperti membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran dengan mengajarinya dengan sabar dan ikhlas. Nah, dan yang ketiga yaitu tidak sombong. Nah, seperti tidak meremehkan orang lain nih yang ekonominya lebih rendah atau pekerjaannya sederhana. Nah, yang keempat ada hidup rukun. Nah, seperti memaafkan kesalahan teman atau saudara dan tidak menyimpan dendam. Kita tidak menyimpan dendam. Nah, berbagi dan tidak pelit. Nah, serta ikut merasakan kebahagiaan atau kesedihan orang lain. Nah, yang kelima itu ada berbuat adil dan jujur. Nah, seperti tidak berbohong atau menipu dalam jual beli, terus di ujian di sekolah itu tidak boleh bohong, harus jujur. Nah, atau pergaulan sehari-hari kita, tidak bergosip atau memfitnah orang lain nih meskipun tidak menyukai orang tersebut. Nah, ruang lingkup yang ketiga yaitu akhlak kepada alam. Nah, sikap dan perilaku menjaga melestarikan dan memanfaatkan alam dengan bijak. Nah, karena alam adalah ciptaan Allah yang diamanahkan kepada manusia. Nah, adapun bentuk-bentuk akhlak pada alam yaitu yang pertama menjaga kebersihan lingkungan. Nah, contohnya itu seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan di jalan, di sungai ataupun di laut. Nah, yang kedua itu melestarikan alam. Nah, seperti menanam pohon di halaman rumah atau mengikuti kegiatan penghijauan untuk menjaga kelestarian hutan.
Nah, yang ketiga itu hemat dalam memanfaatkan sumber daya. Nah, contohnya seperti mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Karena apa? Karena untuk menghemat listrik. Nah, yang keempat itu tidak merusak alam. Nah, seperti contohnya itu tidak membuang limbah pabrik atau bahan kimia ke sungai yang bisa mencemari air dan mematikan atau membunuh ikan. Nah, jadi ketiga ruang lingkup akhlak ini saling berkaitan. Akhlak kepada Allah adalah yang utama dan menjadikan fondasi bagi dua ruang lingkup lainnya. Nah, jadi seseorang yang berakhlak baik kepada Allah pasti akan berakhlak baik kepada sesama manusia dan kepada Allah. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang objek studi Islam akhlak. Semoga materi ini dapat kita pahami dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.